Just check that the sound. Oh! No! No! Oh! Hai, what's up guys? Kembali lagi dengan Mas Naja di sini. Pada video kali ini Mas Naja mau ngebahas film yang seru sekaligus keren banget nih guys. Film ini bertemakan sniper Amerika yang melawan sniper musuh berasal dari Irak. Film yang diadaptasi dari kisah nyata seorang sniper Irak yang konon sangat ditakuti oleh tentara Amerika. Bahkan diceritakan pada film ini 75 tentara Amerika harus tumbang dilumat oleh seorang sniper dengan tidak terdeteksi lokasi titik tembaknya. Dan tanpa berspoiler panjang di awal, yuk kita masuk ke filmnya. Semongko. Pada awal film kita diperlihatkan dua orang sniper Amerika Serikat yang terjebak dalam area perang di negara Irak. Dua orang tersebut bernama Isaac dan Matthews. Singkatnya, mereka ditugaskan untuk mencari dan menghabisi sniper musuh yang berada di konstruksi jaringan pipa minyak. Di sana juga terlihat banyak korban yang telah meninggal dengan luka tembak di kepalanya. Setelah mereka menunggu sekitar 20 jam lebih, Matthew merasa keberadaan mereka sudah aman dan menyuruh Isaac untuk melihat korban lebih dekat sekaligus mengambil radio yang berada di sana. Awalnya Isaac tidak setuju dengan itu dan menyuruh Matthew untuk menunggu lebih lama lagi. Hal ini disebabkan karena Isaac pernah mendengar bahwa Irak memiliki sniper handal yang bernama Juba. Namun karena mereka ingin agar segera pulang dalam misi tersebut, Matthew memutuskan untuk pergi sendirian sedangkan Isaac menunggu dan mengamati pergerakan sniper musuh. Setelah itu, ketegangan dalam film ini pun benar-benar terjadi ketika Matthew tertembak oleh sniper musuh. Isaac yang melihatnya tentu panik dan sangat terkejut. Ia kemudian keluar dari zona nyamannya untuk segera menolong Matthew. Sama seperti Matthew, Isaac ditembaki oleh sniper musuh dan akhirnya ia tertembak di bagian kakinya. Isaac yang sangat panik dan ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa dan meninggalkan Matthew sendirian. Sedangkan ia berlindung di sebuah dinding tua yang setengahnya sudah rubuh. Dalam situasi yang sangat tertekan, Isaac kemudian menghubungi markas pusat dengan radio yang dimilikinya. Namun kentangnya radio tersebut tidak bisa digunakan karena rusak tertembak oleh sniper tadi. Matthew yang dalam posisi terkapar menanyakan posisi sniper yang telah menyerang mereka. Dan ia berencana menembakkan langsung dengan satu tembakan. Isaac yang sudah tentu tidak mengetahui titik tembak sniper musuh menyuruh Matthew untuk diam dan tidak melakukan hal-hal bodoh. Karena jelas saja sedikit perlawanan maka sniper musuh akan menghabisinya. No. Dengan luka tembak di lututnya dan bahkan masih mengucurkan darah, Isaac mencoba mencari tahu koordinat tembak sniper musuh dengan cara melubangi tembok yang mengarahkan teropongnya ke sana. Dan setelah Isaac sudah siap dengan teropongnya, Matthew sendiri sudah terkapar pingsan tak berdaya. Setelah itu Isaac memutuskan mengeluarkan proyektil peluru yang berada di lututnya dan langsung membungkusnya dengan perban. Namun hal tersebut tidak membantu dan malah membuat luka itu semakin banyak mengeluarkan darah dan membuatnya pingsan. Sesaat setelah Isaac pingsan, ia dibangunkan dengan suara radio yang menghubunginya yang menanyakan tentang statusnya. Ia pun mengabarkan gambaran yang telah terjadi dengan serangan yang telah membuatnya tersudut oleh sniper musuh. Ia juga meminta markas untuk segera mengirimkan bantuan dan segera mengevakuasi mereka. Untuk memastikan lokasinya, orang yang berada di radio itu menyuruh Isaac untuk berdiri dan menembakkan pistolnya. Isaac yang menyadari hal tersebut merupakan tindakan salah karena akan membuat sniper musuh mengetahui lokasinya dan memilih untuk tidak melakukan hal yang sebodoh itu. Isaac kemudian menyadari keganjalan ketika orang yang di radio itu salah menyebutkan pangkatnya. Selain itu, Isaac baru sadar bahwa orang yang di radio itu berbicara dengan logat seperti bukan orang Amerika asli.
Dan ia pun sadar bahwa orang yang berbicara dengannya itu bukanlah markas pusat, melainkan si sniper musuh yang telah menyabotase radio miliknya. Mengetahui ia telah dibodohi, Ishak kemudian mencoba untuk menggunakan radio yang telah tertembak itu. Namun sniper musuh mengatakan akan menghabisi Matthew jika ia menyudahi perbincangan melalui radio itu. Dan tak ada pilihan lain selain ia terpaksa mengobrol dengannya. Di sela-sela mengobrol itu, Ishak mencoba memperbesar lubang di dinding dan mengamati lokasi yang kemungkinan sniper musuh itu sedang bersembunyi. Ia juga sempat menghitung jarak tembak yang dilepaskannya secara manual di atas tanah. Tapi sang sniper itu membujuk Ishak untuk melayaninya mengobrol dan mengatakan bahwa ia hanyalah seorang warga negara biasa. Namun Ishak tidak mempercayai itu karena baginya orang yang telah menyerang mereka adalah seorang musuh. Dan Ishak juga mengarang tentang cerita kehidupannya. Lalu sniper musuh menyombongkan bahwa ia tidak pernah meleset dalam bidikannya karena telah dibuktikan dengan ia tepat menembak radio Ishak dan membocorkan air minumnya agar ia semakin tersiksa dengan rasa haus yang sangat amat mengkerontangkan. Sang sniper juga mengatakan kepada Ishak mengapa ia tidak langsung menembaknya tepat di kepala, karena ia ingin Ishak dan Matthew mati karena kehausan dan kehabisan darah. Terpancing itu, Ishak sangat marah dibuatnya dan ia pun memperkirakan sisa peluru dan senjata yang digunakannya. Untuk memastikan kebenaran, Ishak kemudian menanyakan kepada sniper musuh tentang senjata yang sedang digunakannya. Tentu hal itu cukup mudah ditebak oleh sang sniper dan ia kemudian berbohong dengan senjata yang telah digunakannya. No shit. Di sela obrolan itu, Ishak mendengar bahwa ada gesekan seng yang sangat jelas. Lalu ia kembali mengamati lokasi dengan teropongnya dan menyimpulkan lokasi sang sniper itu besar kemungkinan di tumpukan sampah yang telah menggunung. Ishak juga mendapat jawaban bahwa sang sniper itu adalah Juba, legenda sniper Irak yang sangat ditakuti oleh musuh, yang konon pernah membunuh 75 orang tentara Amerika dengan tanpa diketahui koordinat tembak yang dilepaskannya. Agar lebih meyakinkan bahwa Juba berada di tumpukan sampah itu, Ishak kemudian membuat orang-orangan palsu dengan helmnya agar saat ia menembaknya, Ishak akan tahu detail cahaya peluru yang dilesatkan. Namun tidak sesuai dengan rencana, helm untuk pengalihan itu malah jatuh dan Juba tertawa serta meledek Ishak dengan kejadian itu. Dan untuk kedua kalinya Ishak kemudian pingsan dan hembusan angin yang kencang pun menyadarkannya kembali. Ishak kemudian memutuskan untuk bergerak mengambil ransel temannya yang telah mati dan memanfaatkan hembusan angin yang kencang karena akan menyulitkan pandangan Juba dan keakuratan peluru. Dengan usaha yang keras, akhirnya Ishak berhasil mengambil ransel dan bahkan radionya sekaligus. Beruntungnya dalam ransel itu masih ada sisa minum yang bisa menyelamatkan nyawanya. Namun saat enak-enaknya minum, Ishak kembali panik ketika satu tembakan yang dilesatkan Juba berhasil menjebol tembok yang berada di sampingnya. Juba dalam radionya kembali mengatakan bahwa tembakan itu memang sengaja dibuat meleset untuk menakuti dan merusak barang yang dianggap penting. Dan benar saja, teropong yang dimiliki Ishak kini retak karena tertimpa batu bata yang runtuh. Saat Ishak melihat Matthew, ia sadar bahwa Matthew masih hidup dan ia kemudian memberi isyarat untuk bergerak secara perlahan. Ishak juga memberitahu Matthew tentang keberadaan Juba yang sembunyi di puing-puing sampah. Untuk mengalihkan Juba, Ishak kemudian mengajak kembali mengobrol sampai Matthew benar-benar bisa meraih senjatanya. Namun di sini dengan bodohnya Ishak lupa mematikan radionya dan membuat Juba mendengar percakapannya kepada Matthew. Beruntung Matthew sudah berada di posisi dan menembak ke beberapa arah puing-puing itu. Namun jelas saja tembakan itu tidak mengenai Juba dan bahkan Juba malah mengheadshot Matthew saat itu juga. Saat keputusasaan dan lelah dengan semua itu, Matthew mendengar radionya berfungsi dan mendengar sebuah suara. Ia lekas membenahi antena radionya tersebut dan benar saja Ishak berhasil menghubungi markas pusat untuk segera mengevakuasinya. Namun dengan cepat frekuensi radio ditutup dan Juba mengambil alih pembicaraan.
dan menggambarkan misi mereka aman terkendali. Dan mendengar hal itu, markas pusat mengabarkan bahwa penjemputan akan dilakukan pada sore hari. Ishak kemudian menyadari bahwa Juba dengan sengaja membajak radio dan mengatakan kepada markas Amerika untuk meminta bantuan untuk datang ke TKP, yang nantinya ia akan menghabisinya satu persatu. Dan Ishak pun pingsan untuk ketiga kalinya. Ketika sore hari, Ishak kembali tersadar dan mencoba berkomunikasi dengan Juba. Namun karena tidak mendengar jawaban, Ishak kemudian mengambil senapan Matthew dengan sebuah tali yang ditemukannya. Akhirnya dari kejauhan helikopter bantuan datang. Ishak kemudian memutuskan untuk menyerang Juba terlebih dahulu sebelum heli tersebut benar-benar mendekat. Setelah senjata siap di posisi, Ishak kemudian nekat merubuhkan tembok yang di depannya. Hal tersebut membuat Juba terhalang oleh debu yang diakibatkan reruntuhan. Ia kemudian menembak secara acak ke beberapa arah tembok. Dan saat itulah Ishak melihat dengan jelas cahaya tembakan dari Juba. Dan tanpa pikir panjang, Ishak kemudian menembak tepat di mana cahaya itu berada. Dirasa Ishak sudah membunuh Juba, ia pun langsung berdiri dan tim bantuan sudah berada di sana. Namun saat Ishak akan dibawa, ia mengatakan bahwa di puing-puing itu masih ada musuh. Namun sayangnya mereka tidak mendengar suara Ishak karena terhalang oleh suara baling-baling helikopter. Dan benar saja, hal yang ditakutkan pun terjadi saat helikopter melewati puing-puing itu tiba-tiba. Dan helikopter pun jatuh bersama dengan tentara Amerika di dalamnya. Dan keesokan paginya markas pusat menghubungi helikopter dan Juba kembali membajak radio tersebut. Dan film ini pun selesai. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang selalu dukung A4Movie. Semoga kalian terhibur. Bayar dulu jongkok kalian dengan cara like, komen, dan subrek. Saya Naja dan bye-bye.